Informatika. Hari ini kita mau kepoin nih, gimana sih perasaan dan cerita dari teman-teman kita mengenai gimana minggu pertama perkuliahan mereka. Barangkali kan memasuki tahun ajaran baru, mungkin ada sesuatu yang baru. Contohnya misalnya ada mungkin yang dapat jodoh padahal baru masuk kuliah. Oke, kalian penasaran? Langsung saja kita check it out. Oke, kita perkenalan dulu kali ya, mulai dari kakak cewek yang cantik ini. Kenalin nama, prodi, angkatan. Halo semua, kenalin nama aku Noprianita Libertiana Saragi, biasa dipanggil Nopri. Aku dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2023. Nama saya Muhammad Ramadan dari Fakultas Informatika, Prodi Teknik Informatika. Nama saya Muhammad Abdul Malik, biasa dipanggil Malik. Saya dari Prodi Teknik Informatika Angkatan 2023. Muhammad Yudan Rusli, Prodi Teknik Informatika Angkatan 2021. Nama aku Fadila Alia dari Prodi S1 Teknik Informatika Angkatan 2022. Nama aku Raffi, aku dari Sistem Informasi Angkatan 20. Halo semuanya. Saya Gerald Pranawi Bisono, Prodi Sistem Informasi. Panggilan saya Gerald, Angkatan 19. Saya Alam Syah, dari Sistem Informasi Angkatan 2020. Gimana sih rasanya, perasaannya pertama kali masuk kuliah? Gimana rasanya di minggu pertama perkuliahan ini? Ya, yang pertama, yang paling utama itu yang masalah jam siang ya. Kan jam 12.30 gitu kan. Kan umumnya biasanya istirahat sampai jam 1. Cuman karena ini jam 12.30 sudah masuk, jadi untuk seperti ibadah, terus tentang makan siang itu juga harus dikondisikan lagi. Jadi itu yang harus benar-benar diadaptasikan seperti itu. Untuk minggu pertama sih harusnya aman aja ya, soalnya kebetulan aku ikut studi independen. Jadi sebelum perkuliahan mulai itu kebetulan studi independen itu sendiri udah mulai. Jadi awal perkuliahannya sama aja rasanya, jadi aman-aman aja. Aman-aman aja ya, aman-aman aja. Terus KRS-an kemarin gimana Kak? Aman nggak? Aman sih, karena memang kali ini nggak perlu perebutan kelas ya di semester ini, jadi aman-aman aja. Kalau untuk kendala itu mungkin ini mewakili untuk teman-teman saya ya, yang angkatan tua ya. Ini sebenarnya agak terkendala. Mulai dari KRS-an itu yang sempat membingungkan. Mulai dari Rek 1, kadang yang Rek 1 itu orang yang mendaftar, mahasiswa yang daftar itu kayak nggak kebagian gitu. Sementara yang Rek 1 itu kadang malah nggak kebagian, seperti itu. Paling untuk minggu pertama seperti itu. Terus yang kedua soal jadwal sih, karena saya sempat salah masuk kelas dan itu sampai selesai itu. Ya itu kendala banget itu. Berarti nggak bisa ganti tuh Kak? Untuk PRS informasinya sih sampai tanggal 25 ya. Itu informasi dari Kaprodi ya, sekaligus dosen wali saya. Ya kalau dari saya pribadi rasanya sih ya awalnya sih seru ya, cuma makin kesini jadi kaget aja gitu. Soalnya sempat jadi drop juga kemarin sih Kak. Oh, drop kenapa? Kecapean? Ya capek gitu Kak. Sempat ngerasa capek gitu. Sekarang? Tapi seru sih. Seruan. Sekarang berjalan dengan lancar aja sih Kak. Berarti masih aman ya? Masih. Aman lah, anggap aja aman. Hasilnya ruwet. Anggap aja aman gitu. Aman sih, biasa aja. Soalnya udah sering masuk kelas sih, jadi biasa aja. Udah. Oke. Gak ada masalah, aman aja. Kalau KRS-an gimana? Aman? KRS-an sebenarnya ada satu kendala, karena kan saya nggak tahu audit itu yang kayak gimana kan. Ternyata malah hitung-hitungan kan. Rencana sih mau PRS-an nanti, karena aku nggak suka hitung-hitungan. Oh berarti dua-duanya mau PRS-an nih, mau ganti kelas nih? Ya kalau dari aku ya. Kalau aku nanti sholat tahajud dulu deh. Kalau aku sendiri sih abis PKKMB langsung masuk tuh, apalagi masuk kelas pagi ya guys ya, masuk jam 6:30, itu rasanya seperti banting setir gitu kan. Jadi setelah masuk istirahat mempersiapkan untuk masuk besok itu kayak aduh, makanya agak telat 10 menit gitu. Jadi kayak masih terkejut badan, apalagi masuk kuliah tuh kayak beda aja gitu vibe-nya sama masuk waktu SMK Kak. Jadi kayak ya udahlah jalani aja walaupun dengan agak-agak sedikit ya capek banget ya gitu.
Senang sih karena minggu ini tuh baru kontrak kuliah, belum mulai matkul, jadi masih enak-enak aja. Iya, aku juga kayak gitu sama sih. Kalau dibilang aman, enggak juga sih jujur. Karena KRS-nya itu sampai jam 2 bareng teman-teman, karena servernya down terus. Kalau dari saya ya cukup bagus sih. Jadi karena kan kita kan juga membutuhkan relasi tuh. Jadi enak kayak kenal sama sana sini. Ya, karena di kelas saya sendiri banyak yang dari luar Purwokerto, luar Jawa pun juga ada. Yang terjauh itu ada di Papua. Iya, betul. Tapi imigrasi dari Jawa. Seneng, tapi kita harus benar-benar beradaptasi dengan berbagai karakter orang, di mana kita harus, karena kita yang mau berteman, kita yang harus menyesuaikan diri kita di awal-awal. At least kita berteman dulu, kalau memang nggak akrab ya udah. Tapi kan kita namanya satu kelas harus berinteraksi agar muncul yang namanya chemistry. Jadi ya agak berat, tapi ya udah. Apalagi perantau ya. Ya apalagi perantau kan, dengan anak-anak sini kan harus benar-benar keep in touch gitu kan. Mungkin sejauh ini masih untuk perkuliahan masih aman-aman aja sih. Cuman sedikit terkendala. Terkadang emang wifi kampus kita tuh di beberapa titik tuh masih ya susah sinyalnya lah. Itu aja sih terkadang ya mungkin ya kendalanya. Itu aja. Tidak ada kendala sama sekali sih, aman. Yakin Kak, nggak ada keluh kesah apapun itu? Yakin. Mungkin hanya sifat dari dosen-dosen ya. Ada yang bisa kasih keringanan dan ada yang bisa nggak kasih keringanan sama sekali bisa. Nah, sebenarnya kalau keluh kesah dengan diri sendiri itu banyak, tapi untuk keluh kesah di Telkom itu ada beberapa, karena kan saya sering ikut UKM seni kan, jadi di situ tuh mewakili UKM seni. Saya tuh kan di divisi musik. Nah, divisi musik itu belum ada studio sama sekali, dan itu sudah disampaikan ke atasan, maksudnya sampaikan ke yang bertanggung jawab, katanya sudah, tapi ya sampai sekarang nggak ada ini. Saya agak takut ya ngomongnya soalnya. Kayak gitu sih, intinya kayak gitu. Jadi aspirasinya tuh sudah disampaikan tapi belum ada tindak lanjutnya gitu. Kalau dari aku sendiri sih enggak sih Kak, karena dijalanin dengan santai sih. Jalaninnya nyaman aja gitu udah. Ya udah, alhamdulillah ya masih aman. Iya sih Kak, alhamdulillah aman sih. Kalau kendala dari semester 1 pastinya ruangan ya. Kan sekarang makin banyak maba, khususnya teknik informatika. Otomatis ruangannya harusnya diperbanyak lagi ya, apalagi lab komputer kayak gitu. Kadang gerah dikit sih waktu praktikum. Oke. Iya ya, betul juga ya. Ada lagi nggak Kak? Sejauh ini aman sih aja sih. Kasusnya sama ya, kayak dulu disclaimer aja ya teman-teman maba, saya itu mantan ketua BEM Fakultas Informatika ya. Itu sama kendalanya seperti Mas Alamsyah yang mewakili dari UKM Seni Musik ya Mas. Iya, itu dari segi ruangan dan fasilitas kita sama-sama belum memadai seperti itu. Buat teman-teman jangan lupa ya buat ikuti terus organisasi yang ada di kampus dan UKM-UKM-nya yang berkualitas. Semoga sih ITTP lebih baik dan lebih baik lagi. Amin. Amin. Buat kampus kita ya. Sejauh ini masih belum, tapi nggak tahu ke depan. Tapi saat ini masih belum. Semoga nggak ada pasti ya. Intinya kalian kuliah kalau memang bisa cepat, selesaikan cepat. Ya, so orang tua kita semakin maju tahun ya, bertambahnya tahun juga semakin tua mereka gitu. Jangan terlalu membebani orang tua. Pesanku sih hanya seperti itu. Oh ya, kalau dari aku sendiri untuk teman-teman adik tingkat itu semester 1, sekarang semester 1 ya, tingkat 1 ya. Tingkat 1, tingkat 2 itu teman-teman fokus kuliah dulu ya. Barangkali untuk yang semester 3 itu SKS-nya mumpuni dan memadai, bisa ambil fast track tuh untuk mempercepat waktu kuliah. Nah, itu tips hacks dari aku ya. Terus yang kedua, buat temen-temen yang memang mau ikut organisasi, jangan tinggalin kuliah.
Ya, karena pada hakikatnya mahasiswa harus seimbang gitu antara kesibukan kuliah dan kesibukan di luar. Karena ya tujuan kita di sini adalah untuk belajar, seperti itu. Nah, nanti kalau semisal udah semester 3 ke sana, kalian cari-cari info magang, MSIB, magang atau segala macam. Itu pesan dari aku sih. Tetap semangat ya buat semuanya ya. Mungkin pesan untuk adik-adik ya, jangan malas-malesan ya untuk ngejar nilai, karena mungkin di semester-semester awal itu masih gampang kita untuk ngejar nilai, ya bisa dibilang ngejar nilai A itu nggak sulit. Jadi jangan malas-malesan lah, karena di situ juga bakal mempengaruhi di beberapa matkul ke depan, matkul lanjutan. Jadi tetap semangat belajarnya sih, itu aja. Kalau dari aku sih untuk mahasiswa baru, selesaikan apa yang kalian udah ambil, terus juga intinya konsisten aja, nikmati prosesnya aja gitu. Karena hidup di perkuliahan khususnya di TTP itu tidak semenyeramkan apa yang kalian bayangkan gitu. Ya semakin berkembang maju aja sih. Udah, sesimpel itu aja saya kasih harapan. Kalau dari aku, karena dulu aku di SMA tuh emang jujur sih, rada males belajar tuh, rada males lah. Cuma di perkuliahan ini semoga aja jadi ngerubah itu semua gitu. Jadi yang tadinya males belajar jadi rajin belajar. Ya, pokoknya berubah lah, harus berubah. Ya jadi lebih baik intinya itu. Harapan saya kuliah yang pertama di sini itu lulus tepat waktu. Iya. Dan amin. Dan cum laude ya Pak, misalnya dengan IPK yang terbaik. Ya. Amin. Amin, semoga kamu betah di TTP ya Mas. Amin. Ya sampai sejauh ini saya masih betah sekali karena lingkungannya juga sangat ramah tamah dan murah meriah seperti itu. Ya bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya di perkuliahan. Amin. Ya itu sih yang paling utama. Dan untuk harapan ke Fakultas Informatika ya mungkin bisa menghasilkan SDM yang berkualitas sih. Kita biar bisa nunjukin lulusan dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto itu ya berkualitas gitu. Itu harapannya sih. Kalau aku sendiri harapannya semoga bisa konsisten dalam pembelajaran aku dan tetap produktif agar tujuan aku bisa tercapai. Yang pastinya aku pengen juga sih dibarengin dengan keaktifan organisasi lainnya. Jadi kita nggak mentok-mentok ikut akademik kan. Nanti yang adanya demotivasi, nggak ada motivasi yang ngebangun kita lagi. Semoga saya diperlancar ya dan cepat lulus, karena menunda kelulusan adalah hal yang kurang membanggakan buat diri sendiri. Ini rasa-rasa dari mahasiswa semester akhir ya teman-teman. Kalau untuk Fakultas Informatika, harapan saya ya lebih maju lagi ke depannya di bidang healthcare, agroindustri, tourism, dan small medium enterprise. Itu memang tujuan dan visi misi dari fakultas kita, berfokus di situ. Bisa mulai dari birokrat fakultas maupun ormawa-ormawanya maupun di tingkat prodinya, semoga semakin solid dari sisi dosen maupun dari sisi mahasiswanya. Itu dari saya. Kalau harapan buat aku sendiri sih, kalau buat semester 3 ini semoga aja bisa ngikutin, karena kata-kata mulai susah semester 3. Jadi semoga lancar-lancar aja. Kalau buat fakultas paling ya fasilitasnya aja baik. Aku insyu ya. Jawaban Mas Raffi tadi pertanyaannya apa ya? Kalau harapan buat diri sendiri sih semoga lebih dan lebih, terus juga pengen mempertahankan apa yang sudah dimiliki gitu, terus belajar dan untuk Fakultas Informatika semoga ya fasilitasnya lebih memadai lagi, karena kan Fakultas Informatika kan informatikanya itu harus benar-benar mewadai untuk mahasiswanya gitu. Jadi semoga aja kedepannya lebih baik dan lebih baik lagi seperti yang tadi saya ucapkan gitu. Oke, siap, amin. Oke, udah selesai. Oke, terima kasih ya buat Kak Raffi sama Kak Alam ya. Oke teman-teman, jadi kurang lebih begitu ya cerita-cerita dari teman-teman kita. Ya sayangnya kalau kita dengar dari cerita-cerita teman-teman kita yang tadi, kayaknya belum ada sih yang dapat jodoh baru setelah masuk kuliah. Tapi nggak apa-apa, mungkin next time mereka bakal dapat. Oke deh, paling gitu aja sih teman-teman.
Nantikan kita di cerita selanjutnya hanya di DPM FIF ITA Telkom Purwokerto.